Tak ada yang nyangka. Bahkan tim balap Eropa pun dibuat terdiam. Dua nama yang semula hanya jadi catatan kecil dalam daftar peserta, kini berubah jadi sorotan utama pedok. Veda Ega Pratama dan Arbi Ramadipa, dua rider muda asal Indonesia, dalam hitungan bulan berhasil memaksa akademi-akademi elit Eropa mengguncang ulang cara mereka mendidik rider muda. Gila, belum bikin kekacauan tak terduga di grid. Dan ini bukan opini kosong, ini sudah mulai terasa. Dari Spanyol hingga Italia, akademi top menggelar evaluasi internal. Kenapa? Karena Veda dan Ramadipa bukan hanya cepat, tapi juga beda. Gaya balap mereka brutal tapi bersih, agresif tapi efisien. Dan yang paling bikin pelatih Eropa gemetar, mereka nggak takut siapapun. Mereka datang dari sistem pelatihan berbeda, minim fasilitas, tapi mentalnya tahan perang. Dan sekarang, seluruh sistem Eropa mulai bertanya, kita selama ini salah ajar ya? Menurut sumber dari salah satu pelatih balap Katalan, Veda dan Ramadipa punya data akselerasi, konsistensi lap, dan titik pengereman yang bahkan lebih stabil dari sebagian besar rider binaan Eropa. Bukan cuma kecepatan, tapi kontrol, stamina, fokus. Ini bikin tim pelatih senior di Valencia geleng-geleng. Karena mereka tahu, anak-anak ini datang dari sistem pelatihan yang jauh lebih keras, tanpa simulasi canggih atau telemetri mahal. Tapi hasilnya gila. Veda dikenal sebagai monster di tikungan tajam, sementara Ramadipa dijuluki si cerdas di sektor akhir. Mereka saling melengkapi, satu main agresif, satu main rapi. Dan ini bikin akademi seperti Monlau, VR46, hingga Junior Talent Team tertekan. Beberapa minggu terakhir, terdengar kabar Akademi Spanyol mulai menambahkan sesi endurance mental dan balap basah ekstrim ke program latihan mereka. Kenapa? Karena rider mereka panik saat melawan gaya unpredictable Veda dan Ramadipa di kondisi basah. Ini bukan hanya masalah skill, ini masalah adaptasi. Dan disitulah titik keropas sistem pelatihan Eropa terbongkar. Veda dan Ramadipa tumbuh dalam iklim balap Asia yang keras. Trek panas, grip minim, cuaca tak menentu. Tapi itu yang membentuk karakter mereka. Di saat Akademi Eropa sibuk dengan sensor ban, mapping, dan strategi digital, dua bocah ini diasah dengan pengulangan brutal, latihan tikungan sempit, dan sparring tanpa tim order. Pelatih mereka di Asia fokus pada insting, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian ngerem dalam. Dan hasilnya, saat masuk ke sirkuit Eropa, mereka tampil beda. Bukan cuma soal lap time, tapi soal cara menyerang, cara menekan lawan, cara menahan tekanan balapan saat semua rider lain mulai goyah. Akademi Eropa sadar mereka terlalu teknis, terlalu halus, terlalu kalkulatif. Sementara anak-anak Asia ini liar, ganas, tapi tetap disiplin. Bukan sekedar cepat, tapi juga membahayakan sistem lama. Tak lama setelah seri di mana Veda dan Ramadipa tembus zona depan, muncul info mengejutkan. Akademi VR46 menaikkan intensitas latihan fisik dan kecepatan transisi sesi sparring. Bahkan, menurut rumor dari pedok, pelatih mereka menegur beberapa rider muda karena dianggap terlalu takut adu badan. Kenapa bisa begini? Karena dua rider Indonesia ini memperlihatkan bahwa rider muda sekarang bukan cuma harus cepat, tapi juga tahan banting. Dan rider-rider Eropa terlalu lama dibesarkan dalam sistem steril. Kabar lainnya menyebut VR46 bahkan mulai merekrut instruktur dari luar Eropa. Sebuah sinyal bahwa mereka mulai panik. Mereka sadar cara lama tak lagi relevan saat bocah-bocah Indonesia mulai unjuk taring. Ini efek domino dari dua bocah berani yang tak mau tunjuk di grid. Sementara semua orang sibuk menyorot Veda, satu nama lain diam-diam bikin pelatih Eropa makin frustrasi. Arbi Ramadipa. Bukan karena overtake brutal, tapi karena kematangan strategi. Di usia yang masih sangat muda, Ramadipa sudah bisa membaca race pace lawan, mengatur ban, dan bermain psikologis di tikungan teknikal. Beberapa pelatih menyebut dia sebagai anak yang punya DNA rider dewasa.
Di satu seri, ia tertinggal di awal, tapi alih-alih panik, ia menahan ritme lalu push di 5 lap terakhir. Hasil, dia babat 4 rider sekaligus dan finish P4. Gaya ini bikin Akademi Eropa tersentak. Kita ajari anak kita main cepat dari awal, tapi anak ini malah main catur di lintasan. Efeknya, beberapa akademi mulai tambah modul simulasi tekanan, termasuk cara menghadapi rider unpredictable seperti Ramadipa. Ini bukti bahwa bukan hanya kecepatan yang jadi acuan, tapi kecerdasan membaca balapan. Dan Ramadipa jadi standar baru. Kalau Ramadipa adalah ahli strategi yang tenang, maka Veda adalah bom waktu, meledak di waktu yang tepat. Dan saat dia meledak di lintasan, Eropa langsung kaget. Gaya balapnya bukan cuma agresif, tapi nggak kenal takut. Di tikungan sempit, dia masuk dari dalam seperti pembalap veteran. Di sektor cepat, dia tahan slipstream dengan nyali. Tapi yang paling bikin pelatih Eropa resah adalah ekspresi wajahnya. Dingin, seolah-olah balapan bukan permainan, tapi pertempuran. Veda dikenal sebagai rider yang tidak pernah menyerah, bahkan saat dijepit 2 rider Eropa di hairpin. Dia tetap nekat, tetap cari celah, tetap fight. Itu bukan hasil latihan teknis, itu mental dari medan latihan keras Asia Tenggara. Hasilnya, beberapa akademi mulai menghapus larangan kontak ringan dalam sesi latihan. Karena mereka sadar saat rider Eropa ketemu Veda di race day, mereka bakal kalah nyali duluan. Akademi balap Spanyol yang selama ini jadi rujukan dunia, akhirnya goyah. Setelah 2 balapan terakhir di mana Veda dan Ramadipa nyaris podium, program pelatihan reguler diubah total. Modul baru ditambahkan, latihan adu badan, simulasi tekanan dengan rider tak dikenal, race tanpa radio atau petunjuk teknis. Kenapa? Karena mereka menyadari sistem mereka terlalu nyaman, terlalu rapi, terlalu aman, terlalu sekolahan. Sementara Veda dan Ramadipa datang dari dunia balap jalanan yang keras, di mana kamu harus bertarung tanpa panduan hanya dengan naluri dan nyali. Pelatih Spanyol mulai mengakui, kita terlalu lama percaya bahwa sistem kita paling unggul, tapi anak-anak Indonesia ini mengubah semuanya. Media seperti Marca Racing, MGT Junior EU, hingga Catalunya Race News mulai memberitakan fenomena ini. Dalam sebuah artikel, tertulis, kami pikir mereka akan kagum dengan sistem kami, tapi justru kami yang dipaksa mengevaluasi semuanya. Komentator Italia bahkan bilang di live broadcast, kalau akademi kami tidak berubah, rider-rider dari Asia akan jadi dominan 5 tahun ke depan. Artinya, Eropa sudah tak bisa menyangkal. Efek Veda dan Ramadipa sudah terlalu nyata. Bukan sekedar penggembira, mereka adalah pembentuk ulang standar baru balap junior dunia. Dan ketika media mulai bicara, berarti pergerakan ini bukan lagi cerita kecil. Ini revolusi dalam diam. Perlu kita pahami satu hal, Veda dan Ramadipa datang dari realitas yang jauh berbeda, di mana trek balap kadang tak sempurna, di mana budget terbatas, dan di mana tekanan datang bukan dari sponsor, tapi dari harapan satu negara. Mereka tidak tumbuh dalam simulator, mereka tumbuh dari kesalahan nyata, crash nyata, cedera nyata. Tapi itu yang membentuk mereka. Dan kini Eropa sadar, rider Asia Tenggara bukan hanya kompetitif, mereka survivor di medan balap. Sementara itu, rider Eropa banyak yang tumbuh dalam sistem steril, terlalu nyaman, terlalu aman. Jadi, begitu dilawan oleh anak-anak penuh insting ini, mereka goyah. Efeknya jelas. Pelatih Eropa kini menyisipkan sesi pelatihan survival mental, latihan tanpa data telemetri, dan pengujian adaptasi cepat dalam setiap program rider muda. Sebuah pengakuan tidak langsung bahwa gaya Veda dan Ramadipa adalah standar baru yang harus dikejar. Dari 2 anak yang dulu hanya dianggap underdog Asia, kini Veda dan Ramadipa jadi poros perubahan sistem balap Eropa. Sebuah hal yang dulu mustahil, kini nyata. Pertanyaannya sekarang,
Apa langkah mereka selanjutnya? Apakah mereka akan terus bertahan di akademi saat ini atau dilirik tim besar dunia? Apakah mereka akan membawa rider Indonesia lainnya naik ke level lebih tinggi? Atau akankah Eropa menciptakan kembali sistem mereka agar bisa mencetak VEDA versi lokal? Satu hal pasti, efek dari VEDA dan Ramadipa belum selesai. Ini baru permulaan, karena perubahan besar baru saja dimulai. Dan dua rider muda Indonesia itu, suka atau tidak, sudah menampar sistem pelatihan balap dunia.